Ini ada pertanyaan lagi. Benarkah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah Wahabi sesat? Saya agak bingung ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebut Wahabi, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu lahir lebih dulu daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Bagaimana mungkin orang yang lahir lebih dulu menjadi pengikut orang yang lahir belakangan? Maka ini satu pertanyaan yang keliru. Bagaimana mungkin pengikutnya lahir lebih dulu daripada orang yang mengikuti? Sehingga tidak mungkin pengikutnya lahir lebih dulu daripada orang yang diikuti. Karena ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disebut Wahabi, berarti dianggap Imam Ibnu Taimiyah sebagai pengikutnya Muhammad ibn Abdul Wahab. Padahal Imam Ibnu Taimiyah itu sudah lahir lebih dulu pada abad ke-7 Hijriah kalau tidak salah. Coba nanti dikoreksi. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu baru abad ke-12, sehingga terpaut 5 abad. Ya, terpaut 5 abad. Bagaimana mungkin pengikutnya lahir lebih dulu? Sementara yang diikuti lahirnya belakangan. Sehingga ketika disebut seperti itu, maka itu satu pandangan yang kontraproduktif. Satu pandangan yang tidak tepat. Di mana tidak tepatnya menganggap sebagai Wahabi dan menganggap sesat Ibnu Taimiyah, padahal Ibnu Taimiyah lahir lebih dulu. Kemudian yang kedua terkait Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian dianggap sebagai tokoh sesat. Maka daripada nanti kita banyak persangkaan tentang beliau sesat atau tidak, lebih baik membaca dari buku-buku beliau langsung. Karena banyak orang yang memberikan tuduhan kepada tokoh-tokoh Islam, sementara orang yang menuduh belum membaca dari buku-bukunya langsung. Maka lebih baik kalau pengen tahu bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab itu sesat atau tidak, silahkan beli buku-bukunya, kemudian dipelajari, kemudian dibaca, dianalisa, dan dilihat apakah sesat atau tidak. Yang saya baik, dan buku-buku beliau cukup banyak beredar di negeri ini, baik yang berbahasa Arab maupun berbahasa Indonesia, sehingga supaya penilaiannya objektif. Monggo nanti penanya bisa beli bukunya, bisa dibaca, bisa dipelajari, atau ikut kajian-kajian yang di situ membahas tentang Kitabut Tauhid, atau yang membahas tentang Ushulus Salasah, atau yang membahas tentang Nawaqidul Islam, yang itu merupakan karya-karya dari Muhammad bin Abdul Wahab, atau yang membahas tentang Masailul Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang ditulis oleh Muhammad ibn Abdul Wahab, sehingga kita tahu apakah ajaran-ajarannya itu sesat atau tidak. Saya khawatir nanti kalau saya yang menjawab nanti itu subjektif. Tetapi kalau baca bukunya sendiri, mengikuti kajiannya sendiri, maka itu sudah cetho welo-welo tetelo ndedeleng moto. Nah, bagaimana ajarannya yang sesungguhnya? Buku-bukunya banyak, kajian-kajiannya juga banyak yang membahas itu. Di YouTube juga banyak, di buku-buku yang sudah PDF juga banyak. Itu silahkan nanti bisa dibaca, bisa dipahami apakah ajarannya itu sesat atau tidak. Sehingga lebih baik tahu sendiri dibandingkan ketika nanti saya yang menyampaikan, nanti alih-alih kemudian membenarkan jawaban saya, malah saya juga dituduh Wahabi. Malah repot nanti. Baik, jadi silakan, itu lebih objektif ketika langsung mengikuti kajiannya, membaca bukunya, sehingga tahu bagaimana ajaran yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Beliau itu adalah seorang pembaharu yang ada di Timur Tengah. Sebagaimana di negeri-negeri yang lain juga banyak lahir para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pembaharu yang itu punya konsep-konsep yang berlandaskan kepada dalil-dalil yang nanti Bapak Ibu bisa membaca langsung dari karya-karya beliau. Wallahu a'lam bishawab.